Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gitsa Asandel Furina dari Psikolog Industri yang sudah selama 15 tahun menangani ribuan klien dari fresh graduate yang galau nyari kerja sampai eksekutif senior yang merasa karirnya mentok. Dari semua pengalaman itu, saya menemukan satu pola yang sangat konsisten. Bukan IQ, bukan ijazah, bukan juga koneksi yang paling menentukan sukses seseorang. Faktor penentunya adalah mindset atau pola pikir. Pola pikir Anda dalam menghadapi tantangan, kegagalan, dan peluang. Hari ini kita akan bahas dua jenis mindset dari Profesor Carol Dweck, Stanford University, fixed mindset, dan growth mindset. Plus cara melatihnya. Siap? Mari kita mulai. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan, bakat, dan kecerdasan itu bawaan lahir, tetap, dan tidak bisa berubah secara signifikan. Ciri-ciri orang dengan fixed mindset: yang pertama, menghindari tantangan. Mereka lebih memilih tugas yang mudah dan aman karena mereka takut gagal dan ketahuan gak berbakat. Yang kedua, mudah menyerah. Mereka begitu menemui kesulitan langsung bilang, sudahlah, memang tidak bisa. Yang ketiga, menganggap usaha itu gak berguna. Mereka sering berpikir kalau memang berbakat harusnya terasa mudah. Yang keempat, mengabaikan kritik. Menurut mereka, feedback negatif dianggap sebagai serangan pribadi. Yang kelima, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Mereka sering sekali cemburu dan bukannya malah belajar. Contohnya, saya memang tidak berbakat presentasi. Ya sudahlah, atau dia sih emang pinter dari sononya, beda sama aku. Dampaknya itu, orang dengan fixed mindset cenderung dengan stagnan, karir jalan di tempat, dan takut mengambil peluang, serta akhirnya merasa frustasi. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan, bakat, dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha, belajar, dan strategi yang tepat. Ciri-ciri orang dengan growth mindset: yang pertama, merangkul tantangan. Mereka sering mencari tugas sulit karena tahu disitulah letak pertumbuhan. Yang kedua, bertahan dalam kesulitan. Saat mereka gagal, mereka akan mencari cara lain atau meminta bantuan. Yang ketiga, menganggap usaha itu penting. Mereka cenderung memiliki pemikiran bahwa kerja keras adalah jalan menuju penguasaan. Yang keempat, belajar dari kritik. Mereka menerima feedback sebagai data untuk memperbaiki diri. Yang kelima, terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Kalau dia bisa, maka aku juga bisa. Contohnya, saya belum bisa presentasi dengan baik saat ini, tapi saya sedang belajar. Atau, wah, dia hebat, aku bisa belajar apa dari dia ya? Dampaknya, orang-orang yang memiliki growth mindset cenderung terus berkembang dan mereka memiliki potensi naik jabatan, punya banyak peluang, dan lebih tahan banting. Fakta ilmiah dari materi kita, ini bukan sekedar teori motivasi, tetapi ada penelitiannya. Yang pertama, Carol Dweck, Stanford 2017. Setelah meneliti ribuan anak dan dewasa selama 30 tahun, ditemukan bahwa individu dengan growth mindset punya pencapaian akademik dan karir yang lebih tinggi bahkan ketika faktor IQ dikontrol. Yang kedua, Gong et al. 2022 di Frontiers in Psychology. Personal growth initiative atau inisiatif seseorang untuk mengembangkan diri adalah predikator positif yang signifikan terhadap kesuksesan dan keterlibatan dalam pekerjaan. Sedikit cerita, saya dulu punya 2 klien, sebut saja Andi dan Budi. Andi lulusan IT kampus top dengan IPK 3,9.
Tetapi dia takut mengambil proyek baru, takut kodenya ditolak senior. Setahun kemudian, dia masih di posisi yang sama, stres dan mulai bosan. Yang kedua ada Budi. Budi ini lulusan kampus biasa dengan IPK 3,2. Dia sering meminta feedback, rela mengerjakan tugas di luar deskripsinya, dan akan bilang, saya mau belajar dari manapun. 2 tahun kemudian, Budi menjadi lead tim. Apa bedanya? Bukan IQ, bukan ijazah, tapi respon terhadap tantangan. Cara praktis melatih growth mindset. Langkah pertama, kenali suara fixed mindset Anda. Karena setiap orang mempunyai suara di kepala, kamu tidak akan bisa, nanti malu. Saya biasa menyebutnya fake monster. Begitu suara itu muncul, katakan, itu hanyalah fixed monsterku. Aku tidak perlu mendengarkannya. Yang kedua, ubah saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Ini sederhana tapi powerful. Dari saya tidak bisa presentasi menjadi saya belum bisa presentasi dengan baik, tapi saya sedang belajar. Kata belum memberi ruang untuk tumbuh. Yang ketiga, rayakan proses bukan hanya hasil. Jangan tunggu sampai sempurna baru merasa bangga. Rayakan kemajuan kecil, contohnya berhasil belajar 10 kata baru atau berani berbicara di terapat meskipun sedikit grogi. Itu layak untuk dirayakan. Langkah keempat, cari tantangan kecil setiap hari. Growth mindset itu seperti otot, harus dilatih secara rutin mulai dari hal-hal kecil. Contohnya bicara di rapat walaupun gugup, bertanya saat tidak paham, dan mencoba skill baru 15 menit sehari. Langkah kelima, melihat kegagalan sebagai data, bukan vonis. Kegagalan bukan berarti Anda bodoh, itu berarti strategi Anda belum tepat. Itu adalah data berharga yang memberitahu Anda, coba cara lain, dan jika setiap kali gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Langkah keenam, cari mentor dan meminta feedback. Anda butuh orang lain untuk memberi perspektif, cari atasan, senior, atau teman yang lebih ahli, dan memintalah feedback jujur dari mereka. Dan saat feedback datang, jangan defensif dan ucapkan terima kasih. Ini sangat membantu saya untuk belajar. Langkah ketujuh, kelilingi diri dengan orang-orang bertumbuh. Pola pikir itu menular, cari teman, rekan kerja, atau komunitas yang punya growth mindset. Orang-orang yang selalu belajar tidak takut akan gagal dan saling mendukung. Mereka akan menularkan pada Anda. Hadirin yang saya hormati, saya tidak bilang mengubah mindset itu mudah, karena kita semua sudah bertahun-tahun terbiasa dengan cara berpikir saya memang tidak berbakat. Saya takut dinilai jelek, saya sudah mentok. Tapi saya tahu ini bisa diubah, saya sendiri sudah melakukannya, dan ratusan klien saya juga. Pesan saya, jangan biarkan suara di kepala Anda yang berkata, kamu tidak cukup baik, menghentikan langkah Anda. Ganti dengan kalimat, saat ini saya belum hebat, tapi saya sedang dalam proses menjadi hebat. Saya akhiri, kalau ada satu hal yang Anda bawa pulang hari ini, bawalah ini. Karir Anda tidak ditentukan oleh seberapa pintar Anda saat ini, tapi seberapa keras Anda bersedia belajar dari setiap kegagalan. Selamat bertumbuh, terima kasih. Saya akan menjawab tips untuk menerapkan growth mindset. Setiap gagal langsung patah semangat. Bisa kalian mulai dari tantangan kecil, bukan langsung lompatan yang besar. Jangan target presentasi untuk 100 orang kalau Anda takut berbicara. Mulai dari bicara 1 menit di grup kecil yang berisi 3 orang. Gunakan teknik pemetaan keraguan. Tulis semua ketakutan Anda di dalam kertas. Pisahkan mana yang fakta, mana yang hanya kekhawatiran. Cari solusi untuk setiap kekhawatiran. Dan ingat, kegagalan adalah data, bukan sebuah vonis.
Terima kasih.